Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo merespons dorongan dari relawan Prabowo Gibran yang mendaftarkan putra bungsunya Kaisang Pangarep untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Kota Bekasi. Presiden Jokowi menegaskan, urusan pencalonan Kaisang di Pilkada Bekasi menjadi urusan partai. Jokowi bilang isu soal Kaisang didorong maju sebagai bakal calon wali kota Bekasi oleh relawan harusnya dijawab oleh Partai Solidaritas Indonesia yang juga dipimpin oleh Kaisang sendiri. Tanyakan ke partai, ke PSI, tanyakan ke PSI. Itu urusan partai. Apanya? Itu keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan. Sebelumnya relawan Prabowo Gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Formulir untuk mendaftarkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Ketum Relawan Nasional Pro Relawan Prabowo Gibran, Richard Effendi menyebut sudah berkomunikasi dengan DPP PKS soal rencana relawan mengajukan Kaisang Pangarep dalam Pilwakot Bekasi. Nama Kaisang dinilai masuk dalam bursa bakal calon wali kota Bekasi atas aspirasi dari masyarakat. Udah ada komunikasi juga sama Mas Kaisang atau gimana? Nah, kita udah komunikasi bukan langsung ke Mas Kaisang, tapi ke bagian dari instrumen mereka yang menginginkan masyarakat yang sudah komunikasi dengan kita. Termasuk komunikasi dengan PSI, Bang? DPD, Kota Bekasi? Bukan di pusat. Pusat. Oh, berarti artinya untuk PSI tingkat Kota Bekasi belum ada komunikasi, Bang? Belum. Kita sudah mulai menjalin komunikasi, tapi tinggal menunggu waktunya aja ketemu semuanya. Tapi memang kita sudah komunikasi dengan pusat juga. Walau pengambilan formulir pendaftaran diwakilkan oleh relawan, namun Sekretaris DPC Kota PKB Bekasi mewajibkan agar Kaisang mengembalikan langsung formulir pendaftarannya ke kantor DPC Kota PKB. Formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota harus dikembalikan maksimal 3 hari setelah pengambilan. Kaisang tadi yang diwakili Pak Richard menghubungi saya, mendaftar, ambil formulir, ya silahkan, kita terbuka. Kalaupun nanti mana aturan yang sudah kita tetapkan, ya sebenarnya bahwa kalaupun yang mengambil itu bukan yang bersangkutan langsung, paling tidak yang nanti pas pada saat pengembalian itu harus bersangkutan. Dan kita berharap Kaisang kalau toh memang serius niat maju di kota. Syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 7 ayat 2 huruf E tertulis untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur usia paling rendah 25 tahun. Sementara untuk calon bupati atau wali kota batas usia paling rendah 25 tahun. Sementara putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep saat ini sudah berusia 29 tahun dan memenuhi syarat batas usia jika ingin maju dalam kontestasi pemilihan wali kota Bekasi 2024. Apa alasan relawan Prabowo Gibran mendorong Kaisang maju di Pilkada Bekasi melalui Partai PKB? Kita bahas, Saudara, bersama dengan Ketua Umum Relawan Nasional Pro Prabowo Gibran, Richard Effendi, dan juga kita nantikan bergabungnya pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Kita ke Pak Richard. Selamat petang, Pak Richard. Selamat petang, Pak. Baik, Pak Richard, jadi ini mendaftarkan Kaisang untuk bursa Pilwakot Bekasi ini inisiatif relawan atau ada permintaan dari partai politik atau dari mana, Pak Richard? Nah, ini murni inisiatif relawan dan masyarakat Kota Bekasi. Jadi tidak ada permintaan dari seseorang atau partai pun yang menginisiasi untuk permintaan dan mendorong Mas Kaisang untuk maju jadi wali kota Bekasi. Kenapa untuk Bekasi mendorong Kaisang Pangarep, Pak Richard? Apa kinerja yang sudah terlihat, prestasi Kaisang apa sih untuk dijual kepada warga Kota Bekasi?
Pertama, kami menganggap Mas Kaisang itu eh, sosok anak muda yang visioner. Yang kedua, kami menganggap Mas Kaisang itu mampu mengangkat dan memajukan Kota Bekasi. Yang ketiga, Mas Kaisang itu mampu menjaga kebinekaan di Kota Bekasi yang heterogen. Itu kira-kira pertimbangan kita, Pak. Kan persoalan Bekasi itu kompleks ya Pak Richard. Banyak sekali permasalahan banjir, macet, tata kelola kotanya juga. Sedangkan Kaisang kita tahu di PSI baru ketika pemilu ini. Bagaimana relawan yakin dengan sosok Kaisang bisa memimpin Bekasi, Pak Richard? Kita menganggap Mas Kaisang itu sosok anak muda yang visioner tadi, Pak. Dengan kemampuannya, dengan pengalaman dari berbagai pengalamannya di partai, mungkin akan yakin kita sanggup membawa Kota Bekasi maju ke depan. Memang kita tahu Bekasi banyak permasalahannya. Nah, kita butuh pemimpin yang datang dari luar. Melihat Kota Bekasi itu datang dari luar, bukan dari dalam. Kalau kita lihat pemimpin yang muncul saat ini di Kota Bekasi, yang memimpin dari dalam itu pemikirannya masih sama. Jadi harus melihat Bekasi itu jauh, melihat Bekasi itu dari luarnya, Bu, sehingga mampu melihat kemajuan di Kota Bekasi. Oke, ini sudah komunikasi dengan PSI, Pak Richard? Kita secara implisit sebelum, Pak. Jadi kita masih berjuang, masyarakat Kota Bekasi, berbagai elemen masyarakat dan juga berbagai relawan yang akan mendukung Mas Kaisang untuk maju jadi wali Kota Bekasi. Nah, kita juga sudah nanti terkumpul semua dukungannya, kita akan berhadap PSI untuk menyampaikan dukungan kita. Jadi intinya yang memperjuangkan, yang meminta Mas Kaisang maju ke Kota Bekasi adalah masyarakat Bekasi, bukan PSI yang minta ke Bekasi. Itu kira-kira, Pak. Oke, kita juga sudah bergabung pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar. Yuk, gimana Bung Ibrahim? Kali ini ada relawan yang mendaftarkan Kaisang di Bursa Pilwakot Bekasi. Apa yang Anda lihat? Kenapa ini banyak sekali yang lingkaran Jokowi, anak Jokowi masih menjadi daya tarik di pilkada ini, Prof. Ikrar? Atau bagaimana menurut Anda ini? Ya, biar bagaimanapun selama bapaknya masih berkuasa sebagai presiden, tentunya anaknya masih punya power juga ya, termasuk juga influence dari atau pengaruh dari presiden tentunya masih ada ya. Cuma yang saya heran ini kok Kaisang bisa pindah-pindah begitu ya. Maksud saya tadinya ingin jadi wali kota Depok, kemudian ingin menjadi wali kota di di Jawa Tengah, Solo. kemudian juga Solo, dan kemudian juga di wilayah yang lain sekarang masuk Bekasi ya. Walaupun saya juga tidak berbeda pandangannya dengan Bung Effendi tadi ya, Bung Rikat tadi ya. Kenapa demikian? Karena memang kalau memang dia itu bisa terpilih ya, dia bisa saja menjadi orang yang diharapkan bisa berfungsi secara baik di Bekasi. Karena Anda tahu ya, Kota Bekasi itu kalau kita lihat dari prasarana jalannya itu benar-benar amburadul gitu kan. Kemudian juga sekolah juga boleh dikatakan perhatian dari pemerintah daerah kurang sekali begitu kan. Demikian juga dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan kesehatan ya, pelayanan kesehatan dan sebagainya ya. Kalau tadi ini katanya permintaan dari masyarakat Bekasi, dari relawan, inisiatif relawan juga, Prof. Ikrar. Masih jadi jaminan tentu lingkaran Jokowi ini bisa menata atau menjadi daya jual di pilkada ini? Saya tidak tahu pasti, apalagi nanti kan pada saat pilkada itu berlangsung, Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya. Tapi biar bagaimanapun ya, saya menduga biar bagaimanapun anggaran yang dimiliki Jokowi itu kan masih cukup besar ya untuk kemudian mendanai anaknya untuk maju, baik itu di pilkada untuk jabatan gubernur ataupun wali kota ya, seperti untuk anak mantunya di Sumatera Utara sebagai calon gubernur, untuk Kaisang sebagai calon wali kota ya. Tapi kita juga nanti lihat saja apakah masyarakat Bekasi ya itu juga akan kemudian memberikan sambutan yang baik juga ya. Apalagi buat saya agak aneh juga kok bukan PSI yang mengajukan tapi malah PKB dan juga ingin juga dapat dukungan dari
PKS dan sebagainya. Apa artinya itu? Berarti memang PSI belum memiliki perwakilan di parlemen daerah di Bekasi gitu. Karena itu dia menggunakan apa istilahnya itu kendaraan lain ya, yaitu yang dimiliki PKB atau PKS dan juga partai-partai lain gitu. Tapi ini juga aneh. Kenapa aneh? Karena kok bukan dari partai yang berasal dari 02, tapi malah yang berasal dari 01. Kita tanyakan, Prof. Ikrar ya, Pak Richard, kenapa PKB, kenapa enggak Golkar atau Gerindra yang biasanya sudah terbuka nih? Kalau pada keluarga Jokowi, berkaca pada kemarin Bobi Nasution, Golkar kan terbuka tuh. Nah, kenapa kita milih ke PKB? Nah, kebetulan PKB ini kemarin memberikan ruang untuk semua elemen masyarakat untuk mendaftarkan maju jadi calon wali kota. Yang kedua, saya lihat sosok struktural di PKB Kota Bekasi agak unik nih. Itu semua dipimpin oleh anak-anak muda. Jadi saya lihat memang mereka lebih visioner dibandingkan partai-partai yang lain yang sudah banyak orang tua. Sehingga ini jadi satu entry point bagi kami relawan untuk memilih PKB sebagai entry point masuknya Kaisang. Nah, untuk partai-partai yang lain, menurut informasi yang kami dapat, mereka harus mendapat rekom. Nah, beda dengan PKB, dari bawah dulu, mendaftar dulu, baru berbicara dengan rekom, dipanggil oleh DPP PKB. Nah, itu yang melihat kami agak beda dengan partai-partai lain. Nah, pertanyaan tadi Pak Ikrar tadi, kenapa bukan dari PSI? Nah, kalau PSI yang mencalonkan PKB, mencalonkan Mas Kaisang, berarti PSI yang menginginkan Mas Kaisang yang jadi wali kota. Nah, ini yang menginginkan wali kota bukan PSI, tapi masyarakat Kota Bekasi. Nah, itu bedanya Mas. Kira-kira gitu. Tapi ke partai lain nanti akan juga buka komunikasi atau bagaimana? Atau ini akan mengadakan full kekuatan relawan nanti ketika sudah ada kendaraan dari partainya? Nah, sudah ini nanti kita akan bersafari ke partai-partai lain untuk meminta dukungan, untuk mendorong Mas Kaisang maju jadi wali Kota Bekasi. Kira-kira gitu, Pak. Oke, Prof. Ikrar, proyeksi apa yang bisa Anda tangkap, gambarkan ke depan dengan pencalonan kembali mendorong keluarga Jokowi, anak Jokowi, mantu Jokowi di pilkada? Apa yang kira-kira bisa terbayangkan nanti kepentingan politiknya? Ya, biar bagaimanapun saya masih menganggap bahwa ini adalah bagian dari dinasti Jokowi ya, walaupun memang untuk posisi Kaisang agak berbeda dengan Gibran. Kenapa demikian? Karena Kaisang bisa saja maju tanpa terjadi rekayasa hukum ataupun rekayasa yang lain ya, ataupun misalnya nanti akan menggunakan bansos beras dan sebagainya seperti yang juga sudah disitir oleh Gubernur Petahana ya, atau mantan Gubernur Sumatera Utara mengenai majunya Bobi di Sumatera Utara gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini di daerah Bekasi, khususnya Kota Bekasi, Anda tahu yang banyak menjadi wakil dari Bekasi itu adalah kalau nggak salah Golkar ya, PDIP dan juga tentunya PKS ya. Dan kenapa juga misalnya relawan dari Jokowi itu tidak misalnya mencari dukungan dari PKS, karena biar bagaimanapun yang menjadi bupati di wali kota di Bekasi ini kalau nggak berasal dari Golkar, dari PDIP atau dari PKS atau koalisi di antara partai-partai tersebut begitu kan. Walaupun kita juga tahu Bekasi juga memiliki sejarah yang cukup suram mengenai wali kotanya ya. Kenapa demikian? Karena kalau nggak salah sudah paling tidak ada 2 wali kota Bekasi itu kemudian terkena kasus korupsi begitu. Oke, Pak Richard, ini kan pendaftaran kemarin formulir diambil Senin siang ya. Ada 3 hari batas waktu untuk mengembalikan dan harus Kaisang langsung kalau serius untuk maju. Ini sudah ada komunikasi antara relawan dengan Kaisang dengan PKB Bekasi? Pertama gini, maaf nih Pak Indra, kita mau coba mematahkan dulu pendapat ini membangun dinasti Pak Jokowi. Nah, kami ini bukan mau membangun dinasti Pak Jokowi untuk mendukung Mas Kaisang maju ke Kota Bekasi. Ini keinginan murni dari masyarakat. Yang kedua, kita masih menjalin hubungan nih dengan PSI, juga dengan PKB. Nah, kita akan mengembalikan itu sesudah bertemu nanti dengan Mas Kaisang. Jadi kita masih mencari, kita lagi saat ini
mau mencari waktu, momen yang tepat bertemu dengan Mas Kaisang bersama Pak relawan dan para elemen masyarakat yang mendukung Mas Kaisang untuk maju jadi wali kota Bekasi. Ini kapan? Karena kan deadline-nya besok berarti Pak Richard ya? Harus kembalikan formulirnya. Nah kebetulan besok dan Jumat itu kan libur gitu ya. Dan memang itu jadi kendala juga bagi kami untuk bisa bertemu dengan PKB dan Mas Kaisang. Karena waktu itu adalah waktu libur nasional. Ya, jadi memang kita harus nanti berkomunikasi lagi dengan PKB untuk memberikan waktu lagi karena menyangkut waktunya yang kurang pas dikarenakan libur nasional gitu Pak. Kalau misalkan Kaisangnya nggak mau ini untuk Bekasi, bagaimana relawan Pak Richard? Nah ini kan keinginan masyarakat Pak. Tidaknya Kaisang itu urusan Mas Kaisang. Tapi saya yakin dengan keinginan masyarakat, Mas Kaisang ini kan ingin memajukan Indonesia, ingin memajukan Bekasi. Saya rasa dia akan berpikir balik untuk menolak keinginan masyarakat. Itu kira-kira. Oke, Prof. Ikrar, ketika ada dorongan dari masyarakat, apa yang bisa menguatkan Kaisang? Oke, pilihlah di Bekasi. Kira-kira ini mulus atau tidak nih pencalonan Kaisang ini, Prof. Ikrar? Pertanyaan saya adalah apakah Kaisang juga memiliki KTP di Kota Bekasi? Apakah juga kemudian di dalam pilkada itu seorang calon wali kota, seorang calon gubernur itu memang harus bertempat tinggal di daerah tersebut ya? Kenapa demikian? Karena ini kan untuk caleg itu kan agak berbeda ya. Sebagai contoh misalnya tidak sedikit caleg-caleg di berbagai daerah itu sebetulnya tidak memiliki kartu tanda penduduk di daerah tersebut, tapi itu juga bisa terpilih daerah itu. Tapi kalau menjadi wali kota ataupun gubernur itu tentunya sepengetahuan saya itu pastinya harus memiliki KTP di daerah setempat ya. Apalagi kalau kemudian Kaisang itu kan terus terang ya, terlepas dari ada keinginan dari masyarakat bawah, tapi kalau dia sendiri misalnya tidak pernah tahu Kota Bekasi seperti apa ya, kondisinya bagaimana, problemnya seperti apa, akan sulit juga bagi dia untuk kemudian berkampanye untuk satu hal yang memang harus dia ketahui secara cepat ya, walaupun masih ada waktu antara bulan ini sampai November mendatang ya, untuk dia bisa mengetahui permasalahan-permasalahan di Kota Bekasi ini begitu. Baik, kita tunggu bagaimana apakah Kaisang langsung akan mengembalikan formulir menerima pencalonan sebagai calon wali kota Bekasi melalui PKB. Terima kasih Pak Richard Effendi, Ketua Umum Relawan Nasional Pro Prabowo Gibran dan juga pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.